Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan juga yang saya hormati Bapak Sadi, Bapak Subur, dan juga para orang tua saya, Bapak Matrais, dan yang lainnya yang saya tersebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Teristimewa Sahibul Bait, Bapak Haji Jarkoni, beserta keluarga besarnya, semoga sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi harta dan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz Asmat dan juga jamaah malam Senin rahimakumullah. Luar biasa, malam hari ini kita diuji dengan hujan dan juga bola ya, tapi alhamdulillah kita bisa lolos juga karena memang bolanya udah selesai ya kan. Nah, kalau kita kalah 3-0 sama Australia wajar lah ya, udah 4 ya, alhamdulillah baru 4. Tapi sejarah mencatat kita pernah menang sama Jepang tahun 45 ya, kita pernah menang. Itu sejarah yang tidak terlupakan. Kita pernah menang sama Belanda, kita pernah menang juga ya. Sampai sekarang kita belum pernah ngulangin lagi itu ya. Karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul karena iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan kumpul kita ini membawa berkah buat kita dan juga keluarga kita serta kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini karena kita masih masuk di bulan Rajab, sekarang sekitar tanggal 17-an masih ya. Maka di sini saya juga akan melanjutkan tentang penjelasan tentang bulan Rajab, keistimewaannya dan juga keagungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'anna bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. An Maqatil radhiyallahu anhu annahu qala inna bi wara'il jabalil qab ardan bayda'u tarabuha kal fiddah sa'atuha mislud dunya sab'a marrah wa mamlu'ah minal malaika law saqatat ibrah la saqatat alaihim wa biyadin kulli minhum liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dalam satu keterangan di sini dikatakan sesungguhnya di belakang gunung Qab. Nah, mungkin Bapak pernah dengar kata gunung Qab. Nah, ini banyak yang ngomong tapi belum ada yang tahu di mana. Ya, di Al-Qur'an ada surah Qab gitu ya. Nah, ternyata di situ ada gunung. Gunung yang paling besar, paling gede, ini gunung Qab. Nah, ada yang mengatakan di dunia lain, ya mungkin di akhirat atau di mana dah. Ya. Nah, di gunung Qab itu ternyata ada di baliknya itu tanah yang sangat luas. Warnanya putih seperti perak. Nah, luasnya itu 7 kali bumi. Ya, 7 kali bumi. Berarti bukan di bumi kita. Di bumi kita kan cuma atuh, ini mah 7. Berarti di mana tahu itu gunung Qab, ya. Itu isinya apa? Mamlu'ah minal malaikat. Isinya malaikat semuanya. Padat. Saking padatnya law saqatat ibrah, kita jatuhin jarum pasti kena malaikat. Ya, saking padatnya itu malaikat. Nah, setiap malaikat itu membawa apa? Kulli minhum liwa'un, bawa bendera.
Apa tulisannya? Apa pindah partai? Bukan. Nah, demo kalau gitu mah. Lagi pada kampanye. Ini bukan partai atau kampanye. Tulisannya adalah maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera tauhid yang dibawa. Ya. Yajma'una kulla laila jum'ah. Kapan ini? Ini kumpulnya malaikat di Gunung Qaf setiap malam Jumat. Min Rajab, setiap bulan Rajab, ya. Jadi ngelilingin Gunung Qaf tuh. Gunung Qaf yang begitu besarnya, gede, tinggi, itu dikelilingi oleh malaikat yang sangat banyak. Ya. Ngapain? Yatadarrauna bisalamah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka di sana memohon, merendah diri, memohon kepada Allah untuk apa? Mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Sambil berkata, yaqulu ya Rabbana, ya irham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum wa yastaghfiruna wa yataddaruna ila subhi. Itu malaikat ngomong, ya Allah, kasihanilah umatnya Nabi Muhammad. Jangan kau siksa mereka. Ampunilah segala dosa-dosanya. Mereka meredeh kepada Allah, memohon kepada Allah. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya, sampai subuh. Tuh. Setiap kapan? Malam Jumat di bulan. Lah kita itu didoain malaikat itu. Kita yang didoain dengan nonton TV. Ya kan, malam Jumat. Ya, kita yang ngapain? Lagi jalan-jalan. Lagi molor, ngobrol. Lah malaikat itu capek-capek doain kita, ya. Mohon kepada Allah, meredeh, ya Allah, ampuni umatnya Nabi Muhammad. Jangan kau siksa dia, ya Allah. Ya. Sampai subuh. Ya. Apa kata Allah? Ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, demi ya keagunganku, demi kekuasaanku, demi kemuliaanku, qad kafartu lahum, aku udah ampunin mereka. Nah, tuh, makanya kita yang lagi didoain, kita juga mawas diri, hati. Malam Jumat ya paling nggak baca Yasin, ya kan? Kenapa saya baca di masjid? Karena saya khawatir kalau masjid nggak dibacain Yasin, angker. Kalau nggak dibacain zikir, takutnya serem. Makanya tolong yang baca Yasinnya di rumah, di masjid gitu. Biar tuh masjid kagak angker gitu. Bang Dais ya, udah jadi nggak serem. Coba kalau nggak baca Yasin tuh, Bang Dais iseng kali, ya kan? Ya, kayak rumah kalau nggak dibacain Al-Quran, nggak dibaca, serem jadinya. Ya, itu. Jadi sekali-sekali kita ke masjid. Kila inna Rajab salah satu ahrufin. Sesungguhnya Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama apa? Ro. Ya dulu rahmatullah. Ala rahmatillah. Ro itu menunjukkan kepada rahmatnya Allah. Ya, rahmat itu kasih sayang. Ya, rahmatnya Allah. Makanya di dalam rahim, dalam perempuan ada rahim. Rahmat itu kasih sayang. Makanya perempuan lebih kasih sayangnya daripada laki-laki. Yang lebih sabar, lebih sayang, itu pasti perempuan. Kalau laki-laki kagak, nggak sayang, nggak sabar, kurang, ya kan? Baca nangis dilemparin, ya kan? Kalau ibu istri mah enggak kan, sabar, ya kan? Itu. Wajimu yadullu ala jirmil abdi. Yang kedua, jim. Ya, jim itu menunjukkan dosanya hamba, jirmul abdi, dosanya hamba. Terus yang kedua, baknya yadullu ala birillah. Birillah itu artinya lah kebaikan Allah, ya. Jadi roknya rahmatullah, jimnya jirul abdi, hamba apa dosanya hamba, dan baknya itu birullah adalah kebaikan Allah. Nah, seakan-akan Allah berkata, ya ibadi ja'altu jirmuka wa janayatika bena birri wa rahmati fala yabqala ka jirmu wala jayana bi hurmati syahrir Rajab. Wahai hambaku, aku jadikan dosamu, kesalahanmu
antara kebaikan dan rahmatku, maka tidak akan tersisa dosamu. Kenapa? Bihurmati Rajab, karena aku menghormati bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Kemarin saya sudah katakan perbandingannya, kalau kita punya duit 1 juta, kita belanja di luar bulan Rajab, itu paling dapat 1 karung. Tapi kalau kita belanjakan di bulan Rajab, bisa 2 karung, bisa dapat 3 karung. Itu faedahnya. Wakila inna Rajab ba'dama yadhabis yasuddu ila sama. Selesai bulan Rajab nih, nanti Rajab itu kemana? Naik ke atas, ke langit. Ya, selesai bulan Rajab ya. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, ya syahri hali yuhibbunak wa ya'izumunak, wahai bulan Rajab, apakah kamu dicintai dan diagungkan? Payas kutu, maka diam itu bulan, nggak ngomong, wala yatakallam hatta yas'al, sehingga Allah bertanya berulang sampai 3 kali. Lalu itu bulan baru ngomong, ilahi antas sataril uyub, kamu yang menutup aib, dan juga memerintahkan makhlukmu untuk menutupi aib orang lain. Wasamani, dan juga memberikan nama ya, Rasulmu kepadaku Asom, dengan julukan Asom. Nah, jadi bulan Rajab itu dikasih julukan sama Nabi bulan Asom. Anna sami'tu, aku mendengar ta'atuhum wala asma maksiatuhum. Kenapa bulan Rajab dijuluki bulan Asom, bulan tuli, bulan budeg? Karena aku hanya mendengar taatnya hambamu, dan aku tidak pernah mendengar maksiat dari hambamu. Nah, jadi bulan Rajab ini yang didengar, yang dilihat cuman kebaikannya, tapi kejelekan kita nggak didengar. Nah, itu dijuluki bulan Asom, tuli. Summa yaqulullah, lalu Allah berkata, anta syahri, kamu bulanku, mu'ibun, yang cacat, Asom, yang tuli, wa ibadi, dan juga dengan hamba-hambaku itu semuanya cacat. Tapi qabiltum, aku telah menerima semua aib-aibnya, dosa-dosanya. Kama qabiltuka wa anta, seperti aku menerima bulan ya, dan juga mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku. Binadamati wahida, cukup dengan 1 kali tobat. Jadi kita sekali tobat nih di bulan Rajab habis. Makanya rugi kalau kita nggak tobat di bulan Rajab. Bulannya udah bulan tuli deh nih. Jadi kita ngelihat kita melakukan perbuatan jelek nggak didengar sama bulan nih. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, dia dengar. Ini istimewanya bulan Rajab. Makanya kalau di negara lain yang ramainya Rajab ramai diperingatin, ya kan? Termasuk di Mekah. Mekah itu pintu Ka'bah dibukanya bulan Rajab, ya. Selain hari Senin dan Jumat kalau nggak salah ya, Jumat itu dibuka, ya. Itu kalau di bulan Rajab dibuka. Kenapa? Karena bulannya Allah. Ka'bah itu kan Baitullah, mengagungkan, menghormati, ya, bulan Rajab. Tuh. Wala naqdub lahumul ma'asi, dan tidak akan aku catat lagi dosanya, maksiatnya di bulan Rajab. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Rajab, kita manfaatkan. Ya, itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Rajab sahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulannya umatku adalah bulan Ramadan. Wa akhraja Abu Muhammad al-Khilali fi fadaili Rajab an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala
Saumu awwala yauma Rajab kafaratin salasata sinin. Ya, puasa di awal bulan Rajab ini udah lewat. Di hari pertama di bulan Rajab itu bisa menghapus 3 tahun kesalahan. Wasani dan puasa di hari kedua itu bisa menghapus sanatain 2 tahun. Wasalasu dan di hari ketiga kafaratus sanah bisa menghapus dosa 1 tahun, udah lewat. Summa kullu yaum kafaratus syahrin. Ya, kalau kita puasa 1 hari aja di mana saja itu bisa menghapus 1 bulan. Kalau kita puasanya di tanggal 1 menghapus 3 tahun. Kalau di tanggal 2 menghapus 2 tahun. Kita enggak kebagian nih sekarang nih, tanggal 17 mau kapan aja nih, yang penting di bulan Rajab itu bisa menghapus 1 bulan. Ya, kama fil Jami'is Shaghir, seperti yang keterangan dalam kitab Jami'is Shaghir. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhum, innahu alaihi salam lam yasum ba'da Ramadan ila Rajab. Nabi, sesungguhnya Nabi itu tidak puasa setelah bulan Ramadan kecuali Rajab dan Sa'ban. Ya, nah, jadi Nabi lebih banyak puasa sunnah di bulan Rajab dan Sa'ban. Kalau kita kan enggak. Besok mau puasa Ramadan, sekarang puas-puasin deh nih. Ya kan? Nah, padahal Rajab dan Sa'ban itu utamanya lebih luar biasa. Ya, tapi sebelum kita puasa Ramadan, ya kita disuruh latihan ini Rajab dan Sa'ban, ya, latihan. Tapi sebelum latihan kita harus bayar kodok yang masih punya kodok kayak gini. Nah, harus dibayar dulu kodoknya. Bang Mayer punya kodok kira-kira nih. Nah, kan? Harus dibayar. Kenapa? Bahaya kalau kita punya kodokan masuk bulan Ramadan, itu sangat bahaya. Makanya mumpung masih di luar Ramadan, bayar dulu. Ingetin anak istri kita, cucu kita, mantu kita, ingetin puasa ya. Yang enak kita bikin puasa nih bareng-bareng. Masjid Albania puasa Rajab bareng nih. Terbuka bareng di Masjid Bang Dais ya. Kayaknya keren deh tuh. Ntar jadi viral tuh, Bang itu dah, Bang Jebul. Nyiralin di medsos ya kan. Jamaah Masjid Albania ya, puasa bareng, buka bareng di bulan Rajab, kan keren. Yang lain kan nggak ada itu. Ya kan? Mungkin ada diem-diem masing-masing. Kalau kita makan bareng, setuju nggak? Pasti diem. Ya masih ada ini, kita janji nggak Senin atau Kamis kita bikin itu, ya kan? Mumpung kita anggap aja latihan Ramadan. Gitu ya. Inna fil jannah nahran yaqulu lahu Rajab asadu bayda minal laban wa ahla minal asal man sama yawman min Rajab syafallahu min dzalikan nahar. Ya, sesungguhnya di surga itu ada sungai ya, namanya Sungai Rajab. Wah, ini dinginnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Buat siapa? Buat orang yang puasa Rajab 1 hari aja. Ya kan? Udah punya sungai itu tuh di surga. Ya, itu. Wa inna masumya Rajab li annal Arab tarajabuhu an ta'zimuhu taqulu Rajab tu syai'. Nah, ini di sini ada keterangannya. Ya, orang Arab itu sangat mengagungkan bulan Rajab ya, sampai diantaranya ada anna khadamul Ka'bah, ya para khadamnya Ka'bah, ya laskar ya, atau pengurus, yabtahuna babal Ka'bah, itu membuka pintu Ka'bah bihadi syahri kulli, semuanya. Kan kalau di hari Senin, Selasa, Jumat itu tidak semuanya. Tapi kalau di bulan Rajab itu semuanya dibuka. Nah, pintu Ka'bah itu kan lebarnya ada berapa? Kurang lebih. Yang udah ke sono. Hampir 3 meter ya. Tingginya, lebarnya itu kalau nggak salah hampir 2 meter. Ya saya cuma baca buku, bukannya ngesono kan belum. Ya kan? Di situ. Dan terbuat dari emas. Terbuat dari emas itu sejak dari Raja Abdul Aziz
ya. Emasnya itu di sana berarti berapa tuh? Berapa kilo? Ya kan? Coba pintu Albaniyah dari emas. Pada ke masjid orang bawa martil. pulang bocel, ya kan? Itu. Dan itu tuh pakai kiswah, itu Ka'bah. Kenapa? La yabtahuna illa yaumil isnain. Nah, kalau hari Senin, Khamis itu dibuka. Atau selesai salat Jumat itu biasa dibuka, tapi tidak semuanya. Tapi di bulan Rajab pintu Ka'bah itu dibuka semuanya, ya. Karena apa? Karena menghormati bulan Rajab, ya. Diriwayatkan hukiya anna imra'atan fi Baitul Maqdis, ya, ada seorang perempuan di negara di Palestina, Baitul Maqdis, yang sekarang sedang dibombardir oleh Israel. Ya, mudah-mudahan Allah beri pertolongan pada umat Islam menghancurkan orang-orang kafir, ya. Di sana ada cerita, ya, ada seorang perempuan ahli ibadah, ya. Datang bulan Rajab, dia baca setiap hari Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, ya. Jadi dia mengagungkan bulan Rajab dengan cara baca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali setiap hari, ya, setiap hari. Dan dia juga meninggalkan kemewahan. Dia tidak pakai baju bagus, dia tidak makan yang enak, ya, biasa-biasa saja, ya. Akhirnya fi Rajab wa usyat, dan dia berwasiat kepada anaknya, kalau seandainya dia meninggal, jangan pakaikan aku, ya, pakaian yang mahal, ya, kain kafannya yang biasa saja. Nah, karena dia orang terhormat, orang kaya, pas meninggal, nah, ternyata anaknya memakaikan kain kafan yang mahal, ya. Nah, karena dia malu kalau kain kafannya yang jelek, sedangkan dia orang kaya, ya. Nah, setelah malamnya, faro'aha fil manam, anak yang mimpi berkata, ya bani lam ta'khud biwasiyati, kenapa kamu nggak jalanin wasiatku, ya kan? Ini kira dia, aku nggak redo. Udah gitu tuh, bangun besok paginya langsung ke kuburan digali. Pasti gali, kubraha nggak ada, ibunya udah nggak ada dalam kuburan. Jangan kaget. Pasamiyanida, lalu ada suara, yaqulu ama abil lat anna man a'zama syahrana Rajab la natrakaha fi qabri, ya, faridan wahidan. Ada suara, aku tidak redo kalau orang yang mengagungkan bulan Rajab ditinggal sendirian, ya. Jadi itu faedah kita mengagungkan bulan Rajab. Yang punya amalan lanjutkan, kalau perlu tambahin, ya kan? Bahkan satu riwayat di sini dikatakan satu hari Nabi lewat kuburan, Nabi sedih, ya, sama salah satu sahabat Nabi. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, kenapa kamu sedih? Kamu tahu nggak makam siapa ini? Ya nggak tahu ya Rasulullah. Emang kenapa? Ini orang di dalam kuburan lagi disiksa, lagi diajab sama Allah. Ajabnya sangat pedih. Terus aku berdoa kepada Allah untuk minta diringankan, ya. Terus kata Nabi, kalau seandainya nih, ya, orang ini nih dia berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah akan meringankan siksaannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang puasa di bulan Rajab bisa menghilangkan siksa kubur? Kata Allah, walladzi ba'asani bil haq, demi zat yang telah mengutusku, yang menjadikan aku nabi, kalau seandainya ada orang Islam puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia yaqumul lailah min Rajab, atau dia menghidupkan malam Rajab 1 malam aja, 1 malam saja,
karena Allah kataballah ibadah sana, maka dia dicatat sebagai seperti orang ibadah 1 tahun. Ibadah apa? Ibadah aja. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud selama 1 tahun. Tuh 1 hari aja. Kalau kita puasa di bulan Rajab. Ya. Jadi sangat luar biasa faedahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita lebih semangat untuk menghidupkan bulan Rajab. Ya. Kalau kita tidak bisa, mungkin kita kasih tahu istri kita atau anak dan cucu kita, ya, teman kita, saudara kita. Nah, dengan kita ngasih tahu lalu dia amalkan, kita akan dapat pahala gitu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula, dan Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga yang mengurusnya. Dan juga kita yang punya hajat, Allah kabulkan hajat dan cita-cita kita. Dan juga yang punya permasalahan, biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang, biar cepat lunas hutangnya. Yang belum punya pasangan hidup, biar Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah ada pasangan, jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan, jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajar. Allah berikan ilmu yang berkah, bermanfaat. Yang pada belajar di pesantren, biar pada betah, biar pada sehat. Allah jaga kesehatannya, jadikan anak yang solihin dan soleha. Dan juga kita yang sedang usaha, Allah mudahkan usaha kita, diberkahi usaha kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan kampung kita, negara kita biar aman dari segala musibah, bencana, penyakit, apalagi dengan politik. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.